Sergio Ramos. Dimitri. Bernard. Sergiati. Tulisan videonya. Oke anak-anak. Di sini kalian menanyakan salam. Banyak yang sambung soal dengan sini. Kebanyakan yang sakit oleh karena itu kalimat tidak selesai apalagi sekarang musim panas. Ibu, kemana-mana. Hari ini kita masuk ke dalam teori tentang apa sih bagian C? Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan. Saya tanya dulu, Pancasila itu apa? Coba ada yang bisa kasih tahu Pancasila itu apa? Dasar negara. Dasar negara. Ya, dasar negara. Dasar negara. Ya. 5 dasar negara. 5 Pancasila. 5 sila Pancasila. Menurut kalian mengapa Pancasila itu sangat penting bagi Indonesia? Karena itu adalah Coba jawab saja sampai nanti. Ya, betul sekali ya, karena Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila ini merupakan dasar negara, pedoman hidup. Pedoman hidup. Pancasila itu berasal dari 2 kata. Panca artinya dasar, sedangkan sila artinya 5. Artinya ada 5 dasar negara Republik Indonesia. Jadi sama-sama tadi. Oke, materi kita pada hari ini tentang Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan. Ada 2 tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada hari ini. Yang pertama itu, peserta didik mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara serta merancang kontribusi bagi bangsa yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Artinya tujuan yang pertama ini adalah tujuan yang kalian harus capai dalam proses pembelajaran hari ini. Terus tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis tantangan penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dan merumuskan solusi untuk menghadapinya dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya peserta didik, artinya kalian harus mampu menganalisis tantangan penerapan Pancasila di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Sekarang kita masuk pada model pembelajaran yang digunakan pada hari ini. Dalam model PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata. Nanti sebentar kita melalui KPD saya akan memberikan contoh kasus nyata baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, setelah saya memberikan contoh kasus nyata, saya silakan menganalisis pelanggaran sila-sila apa yang terjadi misalnya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Itulah model PBL yang digunakan adalah model di mana pembelajaran menggunakan masalah nyata kontekstual sebagai titik awal untuk memicu siswa berpikir kritis, mencari informasi dan menemukan solusi secara mandiri maupun kelompok. Artinya kalian harus menganalisis masalah-masalah itu. Misalkan masalah dalam keluarga, pelanggaran dan sila apa? Misalkan sila pertama atau sila kedua, seperti itu. Sekarang saya akan membagikan tugas. Karena kalian sudah bergabung dalam kelompok, kalian akan berdiskusi tentang kasus-kasus.
kasus-kasus yang ada dalam LKPD ini. Sebelum saya balik nanti sebelum kerja saya akan menanyakan video kasus yang sering terjadi. Ini kelompok 1. Sambil menyimak video silakan kalian kerja itu. Nanti perwakilan beberapa kelompok akan melakukan presentasi. Sambil kerja di sini. Silakan simak video tutorialnya. Nanti saya jadi kelompok misalkan kelompok apa yang belum harus bertanya ya. Dan saya taruh di apa di dekat kita. Silakan kerja. Yang lain sudah. Oke. Dengar sini. Yang lain tenang dulu. Karena waktunya sudah jam 1:05, saya berikan kesempatan kepada kelompok yang sudah. Kelompok mana? Ini kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Nanti kelompok lain kalau waktu kita mungkin hanya kumpul saja. Oke. Maju ke kelompok 3.
kalian silakan ingat di halaman 21 itu kita punya materi ini berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan berbangsa. Ada yang memberikan kesimpulan itu Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan. Contohnya seperti apa? Dalam kehidupan keluarga. Coba kamu buat supaya bisa terdengar. Ya, Pancasila itu sebagai apa tadi? Ya, Pancasila itu sebagai panduan menunjuk arah. Jadi Pancasila itu selain sebagai ideologi negara, dasar negara, Pancasila juga merupakan arah, tujuan. Pancasila ini merupakan arah kehidupan manusia. Tadi dia bilang arah atau penunjuk arah yang benar. Misalkan penerapan dalam kehidupan keluarga. Tadi ada yang kelompok 3 mengatakan misalkan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan keluarga itu berdoa sebelum makan. Ya itu termasuk. Terus di lingkungan sekolah seperti apa? Menghargai perbedaan pendapat dari kelompok atau individu yang lain. Itu merupakan penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh imam. Terus ketika ada permasalahan di masyarakat, misalkan adanya penolakan terhadap pembangunan gereja agama lain, itu kalian punya perilaku seperti apa? Apakah kalian ikut melakukan penolakan atau tidak? Kalian punya sikap seperti apa? Jika misalnya di lingkungan kalian ada kelompok tertentu yang menolak adanya pembangunan gereja, misalkan gereja dari keyakinan agama lain, kalian ikut menolak atau bagaimana? Sikap kalian sebagai warga negara yang punya Tuhan apa? Membantu memberikan solusi, ya betul. Membantu memberikan pencerahan kepada orang tua. Karena mungkin orang tua kita tidak mengerti tentang keberagaman, bagaimana cara menghargai orang lain. Terus sikap kalian itu misalkan di lingkungan masyarakat, misalkan di lingkungan rumah kalian, misalkan ada tentang kalian, dan misalkan dia agamanya minoritas atau agamanya dia seorang pun yang beragama lain, kalian jangan ikut kucingkan orang itu. Kalian harus berbau, membangun komunikasi dengan dia. Jangan kalian lagi anak sekolah ikut tolak, ikut menolak pembangunan gedung ibadah. Seperti itu. Oke anak-anak, karena materi bab 1 kita sudah selesai bersama tentang Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Hari ini kita masuk pada materi terakhir, maka tugas kalian di rumah ini belajar tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya. Terus kalian belajar topik-topik materi selama ini yang kita sudah jelaskan, baik yang Bapak Ibu sudah jelaskan. Minggu depan kalian akan melakukan tes sumatif untuk bab 1 punya. Oleh karena itu kalian silakan belajar di rumah. Terus yang kedua, setiap masa yang merasa diri di tugas di bab 1 yang belum kumpul untuk segera mengerjakan dan kumpul. Karena di tugasnya masih ada beberapa siswa di sini yang kosong. Laki-laki dan perempuan sama saja. Dengar, minggu depan kalian akan melakukan tes sumatif. Oleh karena itu belajar. Mengerti? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kumpul ini yang KPD. Ayo pulang. Kelompok lain. Capek. Kumpul tidak? Capek.
Yang naik duduk. Yang naik tolong ambil sikap yang sempurna. Jadi menghadap Tuhan. Ini kalian menghadap Tuhan dan sudah merawat begini apalagi menghadap orang lain. Itu yang Islam ambil sikap sempurna.